Hai, aku Rizky dan ini review film. Jadi review film ini adalah opini aku pribadi dari sudut pandang aku sendiri sebagai penikmat film. Kalian boleh nggak setuju dengan pendapat aku karena selera film itu kembali kepada masing-masing, oke? Jadi di review film pertama ini aku akan membahas tentang film Imperfect. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang tidur lagi ya. Ra, Ingat loh, Mak. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Jadi film ini didirect oleh Ernest Prakasa yang diadaptasi dari buku novel bestseller karya dari Meira Anastasia, yaitu istrinya sendiri. Diperankan oleh aktor dan aktris terkenal. Di antaranya, Jessica Mila berperan sebagai Rara, Reza Rahadian berperan sebagai Dika, Yasmin Epper berperan sebagai Lulu, Karina Suwandi berperan sebagai Debbie, Dion Wiyoko berperan sebagai Kelvin, Safera Danis berperan sebagai Faye, Clara Bernadette berperan sebagai Marsha, Karina Nandila berperan sebagai Irene, dan Devina Aurel berperan sebagai Wiwi. Dan ditambah lagi aktor-aktor dari kalangan stand-up komedian untuk menambah cita rasa komedi yang ada di film ini. Jadi film ini menceritakan tentang kisah seorang Rara yang diperankan oleh Jessica Mila yang menghadapi body shaming dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarganya sendiri, dan kerap dibanding-bandingkan dengan adiknya, Lulu, yang memiliki fisik lebih cantik dari dirinya. Namun dia tetap cuek dengan apa yang terjadi. Sampai pada suatu hari di kantor ia mendapatkan sebuah tawaran posisi sebagai manajer. Namun dengan syarat dia harus merubah kondisi fisiknya, alias mengubah tubuhnya dari gemuk menjadi kurus. Isi kepala aja nggak cukup, penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Dan dari sinilah muncul konflik pertama. Oke, jadi kita tahu film ini menceritakan tentang kisah insecure yang dialami oleh Rara. Namun yang aku suka dari film ini adalah dari karakter tokoh, Ernest sangat pandai mengatur sedemikian rupa. Karena setiap tokohnya itu memiliki konfliknya masing-masing gitu. Seperti Rara yang insecure dengan berat badannya sehingga ia mengubah penampilannya demi mendapatkan sebuah jabatan manajer di kantornya. Kemudian ada Lulu yang bahkan lebih cantik dari Rara. Dia pun insecure terhadap komentar-komentar netizen yang ada di Instagramnya. Kemudian yang aku suka dari film ini juga, di menit-menit pertama itu kita langsung disuguhkan dengan pengenalan karakter yang mendalam itu dari tokoh Rara dan keluarganya. Dijelaskan secara singkat, padat, dan sangat jelas. Apalagi ketika dijelaskan ayah Rara itu meninggal, itu langsung visual yang bermain, tidak lagi dijelaskan secara panjang lebar. Namun penonton juga akan paham, oh ternyata penyebab meninggalnya seperti ini. Kemudian komedi yang ditampilkan juga sangat menghibur, karena ya mungkin itu penyebab Ernest memakai anak-anak stand-up komedian di dalam setiap filmnya. Setiap jokes yang keluar dari scene-scene filmnya itu selalu dinanti-nantikan. Kok lo pakai amplop itu sih? Ya kan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Duka cita itu amplopnya putih, kalau merah itu hoki. Lo mau merayakan kedukaan orang lain. Mana sih, gue kan bukan Cina, mana gue tahu. Lo juga nggak ngomong kalau warnanya harus apa ya. Gue beli-beli aja kan, gue juga nggak tahu. Ya udah foto-foto. Pokoknya film ini perfect banget, mulai dari segi cerita sangat teratur, jokes yang dikeluarkan, Ernest itu sangat pandai dalam menata setiap cerita yang dibuat dalam filmnya. Ada beberapa scene sih yang aku kurang mengerti dari segi ceritanya. Itu yang pertama ketika pada saat di kantor, ketika Pak Kelvin yang diperankan oleh Dion Wiyoko itu memecat karyawannya. Itu tidak dijelaskan secara panjang lebar kenapa itu bisa terjadi. Apakah dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Karena setelah itu akan ada perbincangan teman-teman kantor yang menjelaskan kalau dia itu bukan resign tetapi dipecat. Lalu setelah itu udah gitu aja, nggak ada penjelasan yang detail. Ya itu mungkin hanya untuk sebatas scene tambahan supaya si Rara bisa mendapatkan posisi manajernya di scene kedepannya nanti. Tapi itu kan artinya masih gantung. Di pertama aja ketika dia tokoh Sheila ini muncul, dia kayak ada ikatan sesuatu gitu sama si Kelvin. Ketika dia keluar, dia mengucapkan terima kasih dulu kepada karyawan-karyawan yang ada di kantor. Kemudian dia langsung marah-marah gitu, tapi nggak dijelaskan sedikit lagi itu kenapa, penyebab marahnya dia itu kenapa. Ya aku rasa itu mungkin nggak jadi masalah karena itu hanya sebagian kecil dari filmnya. Toh itu semua udah ditutupi oleh adegan-adegan yang scene-scene dari film yang sangat menghibur yang lainnya. Jadi satu lagi pas ketika adegan kesalahpahaman antara Lulu dan Rara di studio fotonya si Dika,
itu rasanya kayak FTV banget gitu. Jadi ketika si Rara masuk itu, melihat Lulu dan Dika sedang berduaan di dalam studio foto, Rara langsung marah-marah. Ya itu kan maksud aku kayak FTV banget, tapi kayaknya Ernest bisa deh memunculkan suatu konflik baru yang jauh lebih wow dari kesalahpahaman tersebut. Ya tapi terlepas dari itu, filmnya juga sangat menghibur. Pokoknya rekomendasi banget untuk kalian yang mau nonton film yang bertemakan komedi, drama, dan keluarga. Bukan Ernest namanya kalau setelah kita menonton filmnya itu tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil dari film tersebut. Jadi film ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengubah insecure sebagai bersyukur. Jadi dalam film ini mengajarkan kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita dan kita jadikan itu sebagai kelebihan. Sama seperti film-film sebelumnya kayak Cek Toko Sebelah, Susah Sinyal, Mili dan Mamet, itu semua juga film-film karya dari Ernest Prakasa yang syarat akan drama tentang keluarga, namun juga dicampur dengan komedi-komedi ala Ernest Prakasa yang membuat siapapun yang menontonnya akan terhibur dan sangat menikmatinya. Jadi mungkin hanya 2 bagian itu yang aku kurang pahami dari film tersebut. Selebihnya, wow, sangat luar biasa banget dari film Imperfect ini. Jadi untuk film kali ini aku kasih nilai 4,5 dari 5. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke grup-grup kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan ikuti juga Instagram aku untuk melihat update tentang review film lainnya, resensi film lainnya, dan juga untuk mengikuti kuis tebak film. Ya belum ada hadiah sih. Jadi sekali lagi, review film ini adalah opini aku pribadi karena semua selera film itu kembali kepada kalian masing-masing. Oke, salam. Serius, gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya? Yoi. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau abis diurut.